malaikat yang mulia itu mengepakkan sayapnya. Untuk apa begitu rela dan rela malaikat yang mulia yang terbuat dari unsur cahaya diinjak oleh kita yang unsurnya kasar, kotor dan lain sebagainya? Karena begitu rela dengan apa yang dituntut oleh malaikat di manusia ini. Dalam sebuah hadis disebutkan, innal malaikata la tada'u ajnihatiha li talibil ilmi. Sesungguhnya malaikat itu begitu orang menuntut ilmu seperti kamu ini melangkah dengan pasti untuk satu tujuan menggapai ridha ilahi, malaikat mulai mengepakkan sayapnya. Untuk apa? Untuk kau jalani ke tempat ini. Maka satu kata yang dituntut oleh Allah untuk kita semua, bersihkan hati, ikhlaskan hati, jangan macam-macam. Begitu pasti langkah menuju tempat ini, satu tujuannya ridha ilahi. Begitu kau ada di hati demikian, maka malaikat mulai mengepakkan sayapnya untuk kau lalui. Ridwan bima yatlubuh. Pertanyaannya, kenapa malaikat itu begitu siap dan ridha untuk kau injak sayapnya melangkah menuju tempat ini? Pertama, yang kau tuntut adalah ilmu. Ilmu adalah cahaya, maka sama-sama unsur cahaya yang engkau tuntut dengan yang engkau jalani. Maka itu anak sekalian, kita harus ridha dan kita harus gapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ridhanya para rasul. Ketika manusia hambanya berbuat kebajikan, begitu ridhanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu bahagianya Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu gembiranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala nanti di saat kita dihisab, dihitung, diperkirakan, dilihat dan diteliti amalan perbuatan kita selama hidup ini, maka Rasul kita kembali tidak meninggalkan kita anak-anak sekalian. Dia akan kembali ke tempat menuju di mana kita akan dihisab itu. Lalu diperhatikan bagaimana manusia ini, apakah ketika hidup di dunianya ia memanfaatkan waktunya untuk ketaatan atau untuk kemaksiatan. Ketika hidup kita di dunia ini termanfaat waktunya untuk kemaslahatan dan ketaatan, maka bahagialah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, ketaatan yang kita perbuat ini adalah al-qurbu minal jannah. Betapa dekatnya kita ke surga. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa orang yang melalui sebuah jalan yang di mana jalan itu dilaluinya untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Betapa mudah Allah memudahkan jalannya menuju surga. Sungguh bahagia anak sekalian. Maka jangan macam-macam tujuan kita. Jangan ke utara, jangan ke selatan, jangan ke atas, jangan ke bawah, tapi satu, ridha Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah ridha, maka segala keinginan di hati akan tergapai dan akan terwujud dalam bentuk real dan nyata. Itu sebabnya anak-anak sekalian, sekarang adalah tempat kamu menggembreng diri kamu untuk menata masa depan yang cerah dan ceria. Satu pesan kata di kata terakhir saya, jangan sampai kita semua anak-anak ini tertipu oleh tipu daya iblis. Dan tipu daya iblis yang paling nyata adalah ini. Nih, bila kau sibuk dengan game, dengan segala-gala, maka tertipulah kamu. Berhasillah iblis itu membuat kamu menjadi tertipu daya. Ingat ini anak-anak sekalian, kamu adalah masa depan sebuah generasi. Bila kamu bagus, maka perjalanan generasi berikutnya akan menjadi bagus. Tetapi bila kamu berantakan, jangan harap generasi berikutnya menjadi lebih baik, tetapi lebih berantakan lagi. Kamu akan melahirkan manusia-manusia baru nantinya. Maka bagaimana manusia baru itu wujudnya, perilakunya, sikapnya, jawabannya adalah kamu. Maka baik-baiklah kamu dalam hidup ini. Tuntutlah ilmu dengan penuh keikhlasan. Tuntutlah ilmu dengan satu harapan, ridha Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menghormati dan menghargai gurumu. Hormatilah gurumu, hargailah mereka, karena mereka adalah bapak rohanimu, sedangkan ibu, bapak di rumah adalah bapak jasmani kita. Kamu jadi bisa karena jasa guru, kamu jadi pintar karena jasa guru, kamu jadi mengenal dunia melalui jendelanya adalah karena berkat guru. Guru bak pelita dalam gelap gulita, jasanya tiada tara. Jangan terulang kembali ucapan orang tua yang menyesal, yang sering saya katakan dalam sebuah cerita masa lalu ketika kami masih sekolah di SD. Menyesal tua tiada berguna,
Kepada yang muda aku harapkan atur barisan di hari pagi untuk menuju ke arah padang bakti. Maka anak-anak sekalian, sebagai tutup kalimat saya, mari kita bertekad di hati ini untuk melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu agar kita menjadi generasi yang berfaedah dan berguna di masa depan. Dan dengan demikian maka akan terlahir dari kita generasi-generasi robbani, penyembah ilahi, penerus kehidupan manusia yang sejahtera di muka bumi. Demikian kata dan kalimat yang bisa terurai dan terungkap. Mohon maaf atas segala salah-salah kata. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.